salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tapanuli Utara akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual yaitu praktik coaching. Saya Mario Cianturi dari SMA Negeri 1 Sipahutar dan sebelah kanan saya J. Harapan P. Silitonga dari SMK Negeri 1 Siborong-Borong. Dan sebelah kiri saya Eru Bintang Tampu Bolon Unit Kerja SD 174581 Sipahutar. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Harapan Silitonga. Selamat pagi Pak Marihot. Iya, sehat Bapak ya? Sehat Pak. Oke Pak. Jadi gini nih Pak ya, Bapak menghubungi saya, kita mau melakukan diskusi Pak. Betul Pak? Ya betul Pak. Oke Pak. Yang saya tangkap dari Bapak, Bapak mau melakukan coaching nih Pak sama coach Bapak ya? Ya betul Pak. Oke Pak. Jadi saya mau melihat Pak ya, saya mau melakukan penilaian nih Pak sebelum Bapak melakukan coaching nanti sama coach Bapak. Ya. Yang pertama Pak, yang sebagai rubrik penilaian saya nantinya, apakah Bapak sudah menggunakan alur tirta atau belum nih Pak? Ya. Lalu yang kedua, apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak nantinya? Nah yang ketiga, bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coaching nanti? Bapak coachingnya ya Pak ya? Oke. Jadi sebelum saya nanti melihat Bapak untuk mengambil rubrik penilaian nanti sama saya Pak, pertanyaan yang akan saya letakkan kepada Bapak gini nih Pak ya. Nah, yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Ya baik, terima kasih Pak Marihot. Ya, seperti pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, kita juga berpedoman tentang penilaian yang akan Bapak lakukan juga kepada saya kan? Iya Pak. Nah, Betul, Pak. jadi pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, apa kompetensi apa yang akan saya lakukan yang akan dikembangkan di coaching? Yang pertama itu Pak, saya ingin berusaha untuk melaksanakan alur tirta. Iya Pak, iya betul Pak. Kenapa? Karena jelas di alur tirta itu kita juga diharapkan ada tujuan, kemudian ada tindakan, kemudian ada rencana aksinya dan sampai tanggung jawab. Iya betul Pak. Kemudian yang kedua juga saya ingin pada kegiatan coaching nanti akan saya kembangkan mengenai risetnya. Iya betul Pak ya. Selain risetnya juga akan mendengarkan aktif dari coaching yang saya lakukan nanti. Karena bagaimanapun juga tujuan kita kan kita mendengarkan semua apa yang diharapkan oleh coaching. Nah, kemudian pada melaksanakan coaching nanti Pak, saya akan berusaha untuk membuat atau mencari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pokoknya kalau saya sudah melaksanakan itu, ya otomatis masalah-masalah yang dihadapi oleh si coach bisa saya gali, dan ujung-ujungnya nanti kan masalah itu bisa kita cari solusinya. Ya. Lalu yang kedua nih Pak, pertanyaan saya, kompetensi mana yang secara spesifik nih Pak ya? Secara spesifik yang ingin Bapak lakukan nanti di coaching. Ya, terima kasih Pak. Memang seperti yang saya jelaskan yang di pertanyaan pertama, ada beberapa kegiatan yang dikembangkan, tetapi yang lebih saya tekankan nanti mencoba untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Karena kalau sudah bagus pertanyaan kita buat kepada coaching, pasti akan hubungan timbal balik coaching dengan coachingnya pasti akan berjalan dengan baik seperti itu. Iya Pak ya. Baru yang ketiga Pak ya, indikator yang bagaimana ini Pak yang ingin Bapak peroleh pada proses coaching nanti sama coaching Bapak? Memang tujuan akhir dari melaksanakan coaching ini adalah bagaimana untuk mencari solusi dan dari coach saya. Jadi ketika nanti saya melakukan coaching, saya ingin nanti solusi yang dihadapi oleh si coach bisa kita cari bersama melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya buat kepada si coach. Iya Pak. Seperti itu Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak dengan jawaban Bapak atas pertanyaan saya. Saya rasa
Bapak sudah bisa nih melakukan coaching sama coach Bapak ya Pak ya. Jadi yang tetap saya selalu mendoakan supaya coaching nanti berjalan dengan lancar Pak ya. Baik, Pak. Jadi selamat berproses Bapak Harapan Silitonga. Terima kasih, Silakan Pak. laksanakan coachingnya Baik, dengan Pak. bagus Pak ya. Baik Pak. Oke, selamat pagi Bu Lintang. Selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Sekolah sehat. Bapak bagaimana Pak? Sehat juga. Ibu masuk kelas berapa ya? Saya tadi masuk kelas 1 Pak, sekarang kelas 5. Oh, berarti Ibu lagi Iya, relax saya Pak. Ya kebetulan Tidak di terganggu sama kelas. abangnya kan? Enggak Pak, kebetulan di kelas lagi agama kelas dia. Oh ya, berarti dua temannya udah masuk ya? Udah Pak. Oke. Ini Bu, sepertinya saya perhatikan dan saya lihat di sekolah kita ini sepertinya ada yang mau disampaikan. Yang kita bicarakan sekarang. Iya Pak. Bapak ngerti ya. Apa yang dikatakan Bapak. Iya Pak, benar sekali Pak. Sebenarnya saya mau cerita sama Bapak. Mudah-mudahan saya bercerita sama Bapak nanti saya bisa mendapat pencerahan ya Pak ya. Oh, jadi ini yang Ibu ceritakan mengenai sekolah kita kah, pembelajaran atau mengenai keluarga atau bagaimana? Pembelajaran di sekolah. Oh, betul dari sekolah kita. Perkembangan ya, perkembangan sekolah. Coba Ibu jelaskan lagi gimana apa rupanya yang mau Ibu jelaskan ke saya. Kan Pak, mungkin Bapak juga bisa melihat ya Pak ya, kami guru-guru ini. Jadi Pak, selama saya kira-kira 10 tahun di sekolah kita ini Pak, jadi saya masih melihat, apalagi ini kan sudah tahun 2023 ya Ya. Pak, kurikulum saat ini adalah kurikulum merdeka ya Pak. Ya. Kita banyak sekali dituntut guru-guru ini untuk banyak menggunakan pembelajaran yang berbasis abad 21, yaitu teknologi yang berbeda ke IT. Nah, padahal saya lihat Pak, pembelajaran di sekolah kita masih belum konvensional. Oh, Pembelajaran yang konvensional Berarti yang masih jadi. selama ini Ibu perhatikan juga keadaan sekolah kita ini ya. Iya Pak, begitu kira-kira Pak. Artinya jadi sebagai beban pikiran juga sama Ibu. Iya Pak. Sebenarnya Ibu ingin mengembangkan sekolah kita ini, tapi karena Ibu lihat tadi masih banyak di sekolah kita ini bersifat konvensional. Kalau mau curhat atau memberikan sedikit coba. Nah, saya ingin berperdana sebenarnya yang Ibu perhatikan sekolah ini yang konvensional dan bagaimana Ibu? Nah, begini ya Pak. Iya. Jadi saya masih melihat pembelajaran seperti saya waktu masih SD dulu, waktu masih pembelajarannya masih seperti zaman dulu. Iya, Masih artinya bacaan, Pak. waktu SD dulu ya, saya juga alami juga itu ada halnya. Ayo baca, kemudian diterangkan. Siapa yang bisa? Banyak anak-anak kan, termasuk kalau kita baca ceramah lah bosan ya. Oke, coba cerita. Iya Pak. Jadi kan ada juga buku-buku juga masih kami gunakan, hanya buku-buku yang ada aja di situ. Mereka misalkan ada yang Bapak setidaknya ambil referensi lah pembelajaran. Tapi memang buku juga masih apa ya Pak, masih banyak kan masih ceramah. Jadi ya pembelajaran masih bentuk ceramah, catat, begitu ya Pak ya. Jadi kurang bervariasi. Jadi saya melihatnya itu anak-anak itu cepat bosan dan kadang juga mereka mau seperti ngantuk. Kita kan bisa lihat ya kan Pak, ekspresi seorang anak ketika mereka itu tidak tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan. Mungkin mereka merasa jenuh, mereka merasa bosan, atau mereka menguap apalah gitu, atau gaya mereka, gerak-gerik mereka sudah menandakan, tanda dari gerak tubuh mereka menandakan udah deh nggak mau lagi, udah capek nih gitu. Iya. Seperti itulah Pak, kira-kira Memang saya temukan. saya sendiri pun mengalami itu juga. Kadang kalau saya masuk di kelas, kita menerangkan 20 menit aja mereka udah bosan ya. Iya Pak. Nah, bahkan ciri-cirinya ada yang sampai permisi keluar. Hmm, Pak, permisi bolak-balik Pak, ya, rupanya ya. Iya betul. dia permisinya kamar mandi ya, rupanya hanya untuk supaya jangan jenuh di kelas. Iya betul sekali. Nah, ketika Ibu sudah menceritakan ini, menurut Ibu kira-kira bagaimana solusinya untuk menghadapi masalah ini? Kalau menurut saya ya Pak ya, Iya. solusi yang bisa saya berikan untuk saat ini ya Pak, kita memang sudah dituntut untuk pembelajaran abad 21, di mana guru-guru diharapkan
belajar harus daring. Nah, jadi mau tidak mau Bapak Ibu guru ini harus siap untuk mempelajari yang namanya pembelajaran yang bersifat daring atau teknologi. Kebetulan Pak, saya sudah ada mendapat pelatihan juga Pak, yang untuk daring, belajar dari internet YouTube ya Pak. Jadi saya sudah memiliki kemampuan dalam hal ada Kahoot Pak, ada juga Quizzes, ada juga Canva. Kalau Kahoot itu seperti apa? Kahoot itu seperti pembelajaran, saya kita kasih kuis apa Pak pertanyaan, nah kita hubungkan email anak, nanti anak menjawab, nanti langsung siapa tercepat dapat Pak di situ Pak. Gitu. Jadi kalau Canva tadi? Canva itu Pak lebih menarik lagi ya Pak. Canva banyak fasilitasnya. Kalau Canva itu ada bisa dia untuk kita guru, untuk presentasi, untuk membuat permainan untuk anak-anak, untuk buat soal, gitu permainan tapi bukan permainan, bukan belajar, bukan main-main ya Pak ya, tapi untuk pembelajaran, contohnya bentuk game, bentuk dia apa itu Pak, teka-teki juga ada di situ, membantu Bapak Ibu guru juga untuk menyampaikan materi. Nanti kan di slide-slide Canva itu juga sudah ada materi yang berhubungan dengan kita. Nah, ada cara-caranya bagaimana menggunakan itu. Nah, itu kira-kira yang udah saya dapat Pak. Nah, solusi yang akan saya berikan Pak, kira-kira saya akan memberikan apa yang saya dapat itu kepada rekan saya Pak. Istilahnya melakukan praktik baik gitu Pak. Iya, artinya tadi kan pembelajaran abad 21 sekarang mungkin lebih fokus kepada IT. Nah, tapi memang kita lihat guru-guru kita lah terutama ya, masih banyak itu yang belum mengerti Bu. Saya lihat memang sosialisasi dari sekolah ini masih minim. Artinya mungkin masalah dana ini atau masalah yang lain lah yang mungkin makanya nggak bisa seperti ini. Cuma yang kedua yang saya perhatikan mungkin guru-guru kita karena masih senior, artinya mereka pun masih pasti sudah susah untuk menuju ke sana. Nah, tapi tadi Bu saya simak tadi berarti Ibu mau membuat praktek baik kepada teman jauh. Kira-kira ini Ibu laksanakan seperti apa kepada kamu? Pak, betul seperti yang Bapak bilang tadi, saya terbuka dengan guru senior ya Pak ya. Untuk guru senior tentunya mereka tidak akan tambah lagi, tapi ada juga mereka mau belajar Pak, pasti tertarik juga ketika kita sebelumnya. Jadi yang akan saya terapkan nanti Pak, pasti dari kelas saya dulu ya Pak ya. Nah, saya akan terapkan di kelas, kemudian mungkin saya akan ajak supervisi saya Pak. Mereka melihat apa yang saya lakukan, nah setelah mereka melihat, mereka akan melakukan penilaian terhadap misalnya pembelajaran aplikasi-aplikasi yang saya pelajari, ada Canva, Kahoot, ada Quizzes, ada banyak lagi sebenarnya Workflow ya Pak ya. Akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memakainya, bagaimana cara menerapkannya ke murid. Nah setelah itu yang paling utama mungkin akan saya berikan tentang sejawat yang muda dulu ya Pak ya, yang fresh graduate dulu, karena buat saya mereka lah yang paling mudah untuk saya lakukan penyebaran ya Pak ya pada mereka dulu. Nah baru setelah itu, setelah mereka lihat di kelas, maka saya akan bantu mereka juga menerapkannya di kelas mereka. Nah setelah ini nanti berkembang lagi Pak, maka untuk senior akan tentunya kami bantu minimal membuat slide pembelajaran ya Pak. Bagaimana contoh kami membuat gambar, misalnya mereka mempelajari bagian tubuh, nah kami bantu. Nah setidaknya hanya sekedar mengklik saja kan sudah akan mudah bagi mereka gitu loh Pak. Maka ya kami mungkin juga kami akan berada pada, misalnya kalau kami tidak berada di kelas, nah mereka menggunakan itu, kami akan hadir membantu guru-guru senior kelas gitu Pak. Tapi tidak mengganggu jam pelajaran kami, seperti itu ya. Ya memang kalau saya lihat kayak saya simak solusi yang diberikan memang sangat baik ya, apalagi sampai mau mengajari guru senior atau guru sampai melaksanakan kegiatan itu. Tapi apakah nanti ada tantangan atau hambatan yang mungkin bisa hadapi ke depan ketika melaksanakan, contohnya bagaimana kepala sekolah, bagaimana nanti dengan peralatan-peralatannya di sana, kemudian bagaimana mau nggak guru-guru ini kita ajak untuk melaksanakan ini, apalagi yang namanya guru bisa juga nanti mesti orang Batak sama-sama kok, bisa juga seperti itu. Nah kira-kira dalam pikiran Ibu kira-kira bagaimana nanti dengan
sekali. Itulah yang kita hadapi saat ini ya Pak. Ketika kita melakukan penyebaran atau praktik baik terhadap anak sejawat, kalau untuk yang senior sih saya lihat ya Pak, memang itu yang Bapak bilang, kamu akan menjadi saya jadi bisa betul sekali. Jadi solusi yang saya berikan sih begini. Tapi ketika saya tunjuk Pak sama mereka, contoh sederhana yang saya berikan Pak itu, oh iya ya, memang udah lebih hebat latihan dari kami katanya. Bagus juga, mantap juga, memang inilah jalan kelihatan. Jadi saya kadang bilang sama mereka, Bapak Ibu kalian hebat di masa kalian, kami hebat di masa kami sekarang, jadi kami tidak bisa diam saja. Jadi apa yang kami tahu itu akan kami bagikan sama orang Bapak Ibu senior gitu. Nah jadi kadang untuk hal-hal seperti itu Pak, ya kita harus siap. Jadi ya cara sederhana yang saya lakukan yang seperti itu tadi, nah, tetap akan saya tanggapi dengan positif, tidak menjadikan hati saya patah semangat, karena itu dorongan buat saya untuk melakukan yang terbaik lagi ya Pak ya. Jadi tantangan-tantangan yang akan saya hadapi, contoh salah satu fasilitas Pak yang betul sekali mungkin salah satu kami buat yang akan saya sampaikan kepada kepala sekolah, saya akan sharing kepada saya akan sharing kepada kepala sekolah, dan saya juga akan tujukan kepada kepala sekolah bahwa apa yang saya lakukan itu harus bermanfaat. Nah, tentunya berarti gitu ya. Berarti ya, yang saya lakukan kan harus dimulai dari diri saya. Benar nggak yang saya lakukan ini bagus? Maka kalau ketika kepala sekolah melihat itu, baru saya yakin kepala sekolah akan mendukung dan memfasilitasi sekolah. Ya, baik, sangat baik, sangat mulia banyak tujuannya. Tapi kan sebenarnya bukan hanya usia yang berarti seperti itu. Bahkan yang muda-muda iya, ada rasa gengsi, bertanya, dia merasa malu tidak mengetahui seperti itu, dia merasa malu untuk mengakui kelemahan dia. Nah pasti itu juga punya trik juga untuk anak-anak muda yang mungkin merasa malu dia bertanya ke hal-hal yang baik. Bagaimana Pak? Kalau untuk yang muda-muda ya Pak ya, kebetulan kalau dari usia saya masih tapi tahapan saya masih banyak itu mereka ada yang saya. Nah cara saya sih Pak begini, saya share lah itu kan kadang praktik baik saya itu kadang mereka seperti yang Bapak yuk lihat yuk yang saya buat gitu kan Pak, nggak mau mereka gitu. Nah, jadi saya share gitu, mau nggak bikin seperti ini, enak loh gitu. Jadi kadang memang salah ya Pak, seolah-olah kita menawarkan diri kita sih pingin gitu, mereka yang bertanya ya pingin sekali. Tapi ketika mereka tidak ada respon untuk seperti itu Pak, maka saya mendekati mereka, coba nih kamu nggak menarik lihat seperti ini enak loh, yuk kita bikin yuk, mau nggak gitu. Oke mana, maka ada nanti jadi timbal balik dia, ada respon dia sama saya. Oke mana itu, oh nah disitulah kesempatan saya memberikan istilahnya, oh ini pakai ini nih, mau nggak gitu Pak. Jadi selama ini sih kalau untuk Canva yang di situ sudah mulai Pak ya, saya sudah menggunakannya gitu. Wah itu sangat menarik sekali. Mudah-mudahan anak muda ataupun guru senior tertarik dengan ini. Artinya kalau saya simak berarti ibu menunjukkan dulu kinerja ibu, nanti mereka lihat ya otomatis pasti mereka tertarik ya. Nah ada lagi sini ibu, ini kira-kira kalau ini terwujud nanti dengan praktek baik, dan kalau saya sendiri, saya pribadi sangat bagus, sangat menarik. Apalagi kalau kita lihat waktu kita kan ini masih ujian kan. Iya Pak. Kalau ini direstui oleh kepala sekolah kemudian mau dilaksanakan, kira-kira kapan? Iya Pak, betul sekali. Betul seperti Bapak bilang, kita sekarang pada masa ujian ya Pak ya. Ujian nanti pasti akan mulai koreksi dan rapor. Lain lagi kita berkata Pak. Jadi saya pikir juga bisa sekarang karena kesibukan Bapak ya, baik dari saya sendiri, saya juga termasuk Pak. Rekan-rekan kerja juga pasti sibuk Pak ya. Jadi saya pikir dan baik juga ini akan saya laksanakan pada semester awal, semester berapa Pak? Januari Pak, iya Pak, Januari. Memang karena sekarang kita lagi sibuk-sibuk. Iya Pak. Oke. Nah, saya pun ingin nanti ketika ini dilaksanakan, ini ada hasil yang positif yang bisa kita lihat bersama. Nah, dan tujuan kita, saya pun nanti ingin mendengar bagaimana setelah dilaksanakan ini ke bulan-bulan Februari atau bulan Januari akhir, saya juga ingin melihat bagaimana dilaksanakan ujian. Oke, dan saya rasa apa yang kita bicarakan pada hari ini sudah sangat bermanfaat dan solusinya pun sudah kita dapat.
mudah-mudahan nanti setelah ini diaplikasikan kepada peserta didik kita dapat bermanfaat ya Bu ya. Iya. Atau masih ada yang mau Ibu sampaikan lagi? Saya pikir sudah Pak, karena dari percakapan kita hari ini saya mendapat ambil kesimpulan Pak. Ya. Berarti untuk menghadapi pembelajaran yang kurang menarik atau pembelajaran yang konvensional saat ini, Ya. saya harus melakukan praktik baik apa yang sudah saya dapatkan dan akan saya bagikan kepada rekan-rekan dengan cara yang dimulai dari diri saya dulu Pak ya, dan kemudian akan saya berikan kepada teman-teman. Seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Utang Bu Bolon, Bu Edu Utang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermakna dan tentu tujuannya adalah untuk memajukan pendidikan di sekolah kita ini. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Sampai jumpa nanti, mungkin bulan-bulan lagi kita jumpa untuk membicarakan ini. Oke Pak. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Harapan, selamat Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Ya, selamat pagi, masih sehat ya, Pak ya? Iya. Iya, semangat Pak ya. Saya yakin ini Pak, Bapak kan sudah melakukan coaching ya Pak ya. Bapak perhatikan tadi kan? Iya Pak, Bapaknya juga bagus ya. Luar biasa Pak, Bapak jadi coaching sama coaching Bapak ya. Yang saya amati Pak, Bapak itu sudah melakukan apa yang Bapak bilang waktu kita diskusi ini ya. Yang saya lihat Bapak itu sudah melakukan sesuatu dengan kita. Yang kedua Bapak juga sudah bisa dan bentuknya Bapak bisa menjadi pendengar yang baik dan tahap yang berikut ini juga saya lihat dari Bapak itu Bapak sudah melakukan pertanyaan yang membuat pada coach Bapak yang nanti juga coach Bapak nyaman Bapak juga nyaman dengan coach Bapak pas Bapak coaching gitu ya Pak kan. Tetapi ini Pak, ya bagaimanapun dan hasil pengamatan saya pengen tahu juga Bapak ya kalau sudah melakukannya. Kira-kira ini Pak yang menjadi pertanyaan saya ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi ya sesuai dengan indikator yang Bapak pengen capai Pak, yang setelah Bapak melakukan coaching sama coach Bapak tadi Pak? Ya, terima kasih Pak Mario. Memang ketika kita diskusi awal dulu memang udah tujuan kita melaksanakan di dalam untuk mendapatkan solusi ya kan Pak. Nah pada hari ini saya sudah melaksanakan coaching kepada coach saya dan saya sudah berusaha melaksanakan semaksimal mungkin. Di antaranya bagaimana kehadiran penuh sudah saya laksanakan. Ya betul saya dari antara kami dengan coach juga merasa nyaman, ada hubungan timbal balik, ada aksi, ada reaksi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga juga bisa dijawab dengan rileks oleh coach saya. Kemudian saya juga selalu mencetak hati kira-kira apa gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh coach saya dari pertanyaan yang saya berikan juga saya laksanakan. Dan yang terutama tadi memang saya selalu berusaha mencari informasi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di antara jalur-jalur kita ini, di antara kompetensi-kompetensi ini sudah berupaya saya laksanakan dan berupaya saya kembangkan bersama coach saya. Juga antara coaching dan coach tadi sudah terjadi kemitraan ya. Dan saya lihat juga coaching sangat mudah Pak memberikan solusi dari Bapak sebagai coach ini ya Pak. Baru pertanyaan kedua nih Pak ya, setelah Bapak menjalankan sesuatu kita, Bapak juga sudah riset, mendengarkan yang baik dan juga melakukan pertanyaan berbobot. Ini Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan dari coaching yang Bapak lakukan tadi sama coach Bapak itu Pak? Ya sebenarnya dari kompetensi-kompetensi saya laksanakan, saya sudah seperti yang terangkan tadi Pak, memang saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin. Tetapi saya melihat ada juga kelemahan saya, mungkin ini yang perlu saya kembangkan lagi, itu dalam mengambil atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Mungkin yang namanya pertanyaan berbobot, ya mungkin ini kelemahan saya karena saya terus terang ketika melakukan pertanyaan sebenarnya masalahnya udah dapat dan solusinya sudah dapat, cuma dengan
adanya pertanyaan berbobot nanti, lebih berbobot lagi ke depan, saya yakin apa yang saya gali dari coach saya akan semakin jelas, dan solusi-solusi yang akan didapatkan pun akan juga akan semakin bisa dijalankan seperti itu Pak. Jadi Artinya pertanyaan berbobot inilah yang lebih saya tekankan. iya Pak, pertanyaan berbobot ya Pak. Jadi bagi itu juga sih Pak, bagaimana proses orang ya, tetap pasti ada kelemahan. Tetapi saya yakin nih Pak dengan Bapak ya, Bapak pasti bisa menggali kelemahan Bapak sehingga kelemahan Bapak itu bukan menjadi kelemahan lagi, tetapi Bapak bisa tadi pertanyaan berbobot ya Pak ya. Saya yakin dengan Bapak pasti Bapak tidak lemah lagi dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jika suatu saat nanti ada praktik coaching lagi yang Bapak lakukan untuk coaching Bapak, ya Pak ya. Jadi saya yakin dengan Bapak pasti bisa. Oke Pak. Jadi ini nih Pak ya, waktu kita sudah mepet janji Pak. Jadi saya juga harus melanjutkan tugas saya lagi. Jadi terima kasih Bapak Harapan Saritonga sudah Sama-sama, berbagi Pak. praktik lagi dengan saya juga sebagai observer Bapak coaching. Terima kasih Pak ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak.